Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arbadian Syafat dengan NIM 147 dari kelas 2C. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan ekosistem lamun. Nah, di sini kita langsung ke PPT-nya saja ya guys ya. Nah, sekarang udah di PPT. Nah, di sini definisi ekosistem lamun. Ekosistem lamun merupakan jenis ekosistem laut dangkal yang didominasi oleh tumbuhan lamun, yakni tumbuhan berbunga atau Angiospermae yang seluruh bagian hidupnya terendam di dalam air laut. Ekosistem ini umumnya terdapat di dasar perairan dangkal dengan substrat berupa pasir, lumpur, atau kombinasi keduanya, serta mendapatkan pencahayaan matahari yang memadai. Keberadaan ekosistem lamun sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir dan berfungsi sebagai tempat hidup berbagai organisme laut. Nah, kedua ada jenis-jenis lamun. Secara global terdapat kurang lebih 60 jenis lamun dan di Indonesia, termasuk negara dengan tingkat keanekaragaman lamun tertinggi di dunia, dengan sekitar 12 spesies yang tercatat. Beberapa spesies lamun tertinggi di dunia. Spesies lamun yang sering dijumpai di perairan Indonesia antara lain Enhalus achoroides, Thalassiaphilisi, Halodule univerpis, Cimodesia rotundata, Syringodium isolatifolium, dan Halophila apholis. Masing-masing spesies tersebut memiliki karakteristik unik, seperti bentuk daun, panjang rimpang, serta kemampuan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Nah, ada yang ketiga, persebaran lamun. Ekosistem lamun tersebar di sekitar 159 negara, terutama di perairan tropis dan subtropis, teman-teman. Nah, di Asia Tenggara itu ada di Indonesia, Filipina, dan Thailand. Yang di Australia ada Great Barrier Reef. Nah, yang di Amerika Tengah dan Selatan itu ada di Karibia dan Brasil. Nah, Afrika Timur, Mozambik, Kenya, Madagaskar, teman-teman. Perairan hangat dengan kedalaman dangkal, air jernih, dan dasar pasir atau lumpur. Nah, yang keempat ada di biodiversitas laut. Nah, lamun memiliki peran krusial dalam mendukung keanekaragaman hayati laut dengan menyediakan habitat, tempat perlindungan, serta sumber makanan bagi berbagai organisme seperti ikan kecil, moluska seperti kerang dan siput, krustasea seperti kepiting dan udang. Nah, di sini ada penyu hijau atau Chelonia maidas dan dugong itu dugong dugon. Selain itu, teman-teman, ekosistem lamun juga berfungsi sebagai lokasi pemijahan dan tempat tumbuhnya kembang biak larva dari berbagai spesies bernilai ekonomi yang penting dalam sektor perikanan. Nah, di sini ada yang kelima, manfaat lamun. Lamun memberikan beragam manfaat, baik dari sisi ekologi maupun ekonomi. Nah, secara ekologis, lamun berperan dalam menyerap karbon atau karbon hijau, teman-teman. Meredam gelombang laut, mencegah erosi pantai, serta membantu mempertahankan kejernihan air laut. Dari segi ekonomi, lamun mendukung aktivitas perikanan tradisional, budidaya laut, dan juga berpotensi menjadi daya tarik wisata bahari. Nah, unik juga ya teman-teman ya. Nah,
dalam hal keanekaragaman hayati, lamun berkontribusi dalam melindungi populasi biodata laut yang penting dan terancam punah, teman-teman. Nah, di sini harusnya yang keenam, teman-teman. Di sini saya sangat tulis. Di sini yang keenam ada upaya pelestarian. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan untuk melestarikan ekosistem lamun di antara lainnya pemulihan habitat melalui penanaman ulang lamun di wilayah yang mengalami kerusakan. Nah, yang kedua, peningkatan kesadaran masyarakat dengan mengedukasi penting peran lamun dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, teman-teman. Nah, pengelolaan basis berkomunikasi seperti pembentukan kawasan konservasi laut yang dikelola secara lokal, teman-teman. Jadi warga lokal itu bisa teman-teman bisa mengelola kayak di ekosistem lamun ini, teman-teman. Nah, yang keempat itu perlindungan melalui regulasi dengan melakukan pengawasan terhadap aktivitas ilegal di wilayah pesisir. Nah, yang kelima itu ada penelitian dan pemantauan guna mengumpulkan data sebagai dasar bagi kebijakan konservasi yang didasarkan pada bukti ilmiah. Nah, di sini ada pemulihan habitat, teman-teman. Upaya ini dilakukan dengan menanam kembali lamun di daerah yang telah merusak habitat aktivitas manusia atau bencana alam. Penanaman ulang bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis lamun sebagai habitat berbagai biodata laut, serta berbagai penstabil sedimen dan penyerap karbon alami. Nah, untuk di peningkatan kesadaran masyarakat, nah, seperti ada yang di PPT ini, edukasi kepada masyarakat terutama yang tinggal di sekitar pesisir sangat penting agar mereka memahami peran penting lamun dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Dengan meningkatkan kesadaran, diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga dan tidak merusak area lamun. Nah, untuk pengelolaan berbasis komunitas, teman-teman. Nah, untuk pengelolaan berbasis komunitas, salah satu cara efektif dalam pelestarian lamun adalah melibatkan masyarakat lokal secara langsung. Misalnya, melalui pembentukan kawasan konservasi laut berbasis masyarakat. Dengan begitu, masyarakat merasa memiliki bertanggung jawab gitu, teman-teman, dalam menjaga kelestarian sumber daya alam mereka. Nah, untuk perlindungan melalui regulasi, pemerintah dan pihak berwenang perlu menetapkan aturan yang melindungi habitat lamun, teman-teman. Jadi lamun itu harus dijaga. Serta melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas ilegal seperti penambangan pasir, penambangan kapal sembarangan, penempatan kapal sembarangan gitu, teman-teman. Itu untuk penempatan gitu itu sangat berbahaya, teman-teman. Sangat merusak ekosistem laut banget. Dan pembuangan limbah ke laut. Nah, itu juga bisa merusak ekosistem lamun, teman-teman. Itu bisa mati. Penegakan hukum yang tegas akan membantu menjaga kawasan lamun dari kerusakan lebih lanjut, teman-teman. Nah, di sini kan ada penelitian dan kemampuannya, teman-teman. Nah, apa sih penelitian dan pemantauannya? Kegiatan ilmiah sangat penting untuk memahami kondisi lamun dan ancaman yang dihadapinya, teman-teman. Data yang akan dikumpulkan dari hasil penelitian dan pemantauan digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan konservasi yang tepat, efektif, dan berkelanjutan, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, lamun itu sangat penting untuk dijaga supaya ekosistemnya terjaga, teman-teman. Supaya laut itu
lebih indah lah istilahnya kayak gitu. Kayak pembuangan limbah itu kan bisa merusak juga untuk ekosistem laut lainnya, teman-teman, tidak lamun juga gitu. Nah, jadi buat aparat atau kayak warga-warga sekitar itu juga bisa melindunginya gitu untuk lamun ini. Nah, begitu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.